dari kelas 10 Mia 2. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj. Ada yang tahu nggak sih apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada 27 Rajab 621 Masehi, dari setelah tengah malam sampai sebelum subuh. Pada peristiwa ini, Rasulullah berkesempatan untuk bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, gimana sih latar belakang terjadinya Isra Mi'raj? Peristiwa ini terjadi setelah dua orang yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, dan istri Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Keduanya dikenal sebagai orang paling membela selama dakwah Rasulullah di Mekah. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah semakin terasa sulit. Itu dikarenakan tidak ada lagi orang yang membela beliau dan menjadi pelipur larangan. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan perjalanan spiritual untuk Rasulullah, yakni Isra Mi'raj. Maka diutuslah malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan dengan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq dengan jarak 1239 km. Ada yang tahu nggak sih apa itu buraq? Buraq adalah seekor binatang putih bertubuh lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, dengan kedua sayap di antara kakinya. Selama perjalanan, beliau singgah ke beberapa tempat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Setiap tempat yang beliau singgahi dijelaskan nilai-nilai seterusnya oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah diperkenankan melakukan sholat 2 rakaat di masing-masing tempat-tempat tersebut. Peristiwa yang disaksikan Rasulullah itu menjadi pelajaran atau ibrah yang berharga untuk beliau. Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan malaikat Jibril pun melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, yaitu lapisan langit ketujuh. Perjalanan spiritual ini dinamakan Mi'raj. Jibril memeluk dan mencium bagian kening di antara kedua mata beliau sembari berucap, "Naiklah Muhammad, engkau adalah tamu mulia dan akan menghadap Tuhan yang Maha Mulia." Tanpa jeda yang lama, Rasulullah dan malaikat Jibril melangkahkan kedua kaki menaiki Mi'raj. Begitu kedua kaki beliau tepat menginjak tangga yang pertama, tangga itu kemudian naik sendiri membawa Rasulullah dan malaikat Jibril terbang menembus awan. Mereka pun melakukan perjalanan menuju langit ketujuh. Pada langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di lapisan langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu ke Baitul Ma'mur. Setelah itu sampailah di Sidratul Muntaha. Di setiap tingkatan langit, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Langit demi langit beliau lalui hingga mencapai puncaknya di Sidratul Muntaha. Bahkan Jibril tidak dapat melampauinya. Rasulullah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan perintah sholat olehnya sebanyak 50 waktu. Wah, banyak banget. Lalu Rasulullah melakukan negosiasi terkait jumlah rakaat dengan meminta saran Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya dari peristiwa Isra Mi'raj ini tercetuslah perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi setiap umat Islam. Apa aja sih sholat 5 waktu? Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Pesan moral yang kita dapat dari kisah ini yaitu yang pertama, kita harus selalu mengerjakan sholat 5 waktu karena kita telah diberikan keringanan dari 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Yang kedua, di dalam hidup kita harus terus melakukan perubahan yang lebih baik. Hidup harus aktif dan tidak pasif. Hidup tidak boleh monoton. Hidup harus melampaui diri sendiri dan melakukan berbagai kegiatan positif yang dapat mengembangkan potensi akal, jiwa, dan fisik yang bermanfaat bagi kita semua. Dan hidup harus berani keluar dari zona nyaman.
Yang ketiga, selain tentang kehidupan, peringatan Isra Mi'raj ini juga dapat digunakan sebagai penyembuh bagi jiwa yang sedang galau, gundah, dan resah. Yaitu bahwa apa yang ada di muka bumi ini semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap manusia hendaknya mengembalikan segala urusan di dunia kepada Allah semata. Sekian kisah dan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.